A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa'lamu anna Allah qad qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi sahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanallahul azim. Para pemirsa, para kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sholat subuh beserta para santri putra putri Pondok Pesantren Al-Ihsan, alhamdulillah, tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini dan tidak terasa kita sudah memasuki separuh bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Bahkan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Semuanya itu semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Karena hanya dengan mensyukuri nikmat Allah itu, maka segalanya akan menjadi berkah. Sehingga dengan keberkahan tersebut akan membawa diri kita semuanya semakin dekat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita selalu haturkan kehadiran junjungan kita Sayyiduna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semuanya bersama keluarga yang kita cintai senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Para pemirsa, para kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah sholat subuh, para santri putra putri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sudah memasuki separuh dalam bulan suci Ramadan, 14 dalam suci puasa bulan Ramadan. Tentu pertanyaan sederhananya adalah, seberapa besar ibadah yang sudah kita lakukan? Seberapa banyak Al-Quran yang sudah kita hatamkan? Seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan? Jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa sedikit pun ada peningkatan keimanan kita kepada Allah, tanpa sedikit pun ada peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa sedikit pun kita mendapatkan ampunan dari Allah, tanpa sedikit pun kita mendapatkan pahala yang Allah jadikan lipat gandakan di bulan suci Ramadan ini. Karena di bulan suci Ramadan justru kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Ikhwafillah, para santri putra putri Pondok Pesantren Al-Ihsan, tentu kita harus berkomitmen. Dari awal kita pernah menyampaikan, jadikan bulan Ramadan kali ini sebagai bulan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sebagai bulan untuk mensucikan diri kita, sebagai bulan untuk memperbaiki diri kita semuanya, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih taat,
orang yang lebih beriman, orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ikhwafillah Ramadan kali ini, Ramadan yang kita laksanakan kali ini adalah Ramadan terakhir. Belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Maka sangat rugi besar, rugi apabila di Ramadan kali ini kita tidak sedikit pun bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimana merupakan bulan yang termulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Kenapa di bulan suci Ramadan dikatakan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang mubarakah? Karena di bulan suci Ramadan ini ibadah-ibadah yang kita lakukan mulai dari sholat 5 waktu, sholat sunnah seperti sholat tarawih, witir, tahajud, mulai dari bacaan Al-Quran, zikir, sholawat dan sedekah yang kita lakukan, semuanya itu memiliki nilai atau keutamaan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan karena iman kepada Allah, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang mulia? Karena di bulan Ramadan ini ibadah yang kita kerjakan memiliki suatu keutamaan yang sangat besar. Di bulan suci Ramadan ini juga merupakan bulan yang Allah buka pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Pada malam 17 Ramadan adalah merupakan malam yang biasa disebut sebagai malam nuzulul Quran. Maka dari itu di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Maka pertanyaannya sekarang untuk para santri, sudah berapa besar, sudah berapa banyak Al-Quran yang sudah kita baca? Sudah berapa kali hatam Al-Quran kita yang kita baca? Karena Al-Quran ini diturunkan di bulan suci Ramadan, maka di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Selain itu ikhwafillah, para pemirsa, para kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Kenapa? Karena di dalamnya ada suatu malam yang memiliki keistimewaan lebih baik daripada 1000 bulan. Apa malam tersebut? Yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan pada malam satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang memiliki keutamaan kebaikan 1000 bulan. Siapapun yang beribadah di malam tersebut bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan kita melakukan pahala 1000 bulan. Maka memasuki separuh bulan Ramadan, di malam-malam ganjil bulan Ramadan, kita diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ibadah kepada Allah, bukan sebaliknya memperbanyak tidur. Ada orang mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu adalah hadis dhaif, hadis lemah yang tidak boleh dijadikan sebagai sandaran ataupun sebagai pedoman. Ya. Justru di bulan suci Ramadan ini kita kurangi tidur kita lebih perbanyak untuk berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Karena sesungguhnya dengan berzikir, dengan memperbanyak mengingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Bukan malah memperbanyak tidur, perbanyak baca Quran. Qurannya dibuka, dibaca. Karena keutamaan Al-Quran yang kita baca, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini memiliki keutamaan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para hadirin, para pemirsa, para kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari memasuki separuh bulan Ramadan ini kita lebih tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih tingkatkan lagi bacaan Al-Qur'an kita. Kita lebih berbanyak lagi melakukan amal-amal soleh atau diantaranya bersedekah. Dan kemudian di bulan suci Ramadan ini Allah juga memerintahkan kepada kita, yaitu diantaranya mengeluarkan zakat fitrah. Apa zakat fitrah itu? Adalah sesuatu yang harus kita keluarkan untuk mensucikan diri kita. Terus pertanyaannya, kepada siapa zakat fitrah itu harus kita berikan? Kepada siapa zakat itu harus dikumpulkan? Kemudian kepada siapa zakat fitrah itu akan kita salurkan? Dan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut? Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Kata Allah dalam Quran, sesungguhnya zakat fitrah itu diperuntukkan kepada 8 asnaf atau 8 golongan. Yang pertama adalah lil fuqara, orang-orang fakir. Kemudian yang kedua orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga wal amilina 'alaiha, para pengurus amil zakat itu berhak untuk menerima zakat. Wal muwallafati qulubuhum. Kemudian yang keempat orang-orang mu'alaf yang masih lemah imannya, yang masih bisa dibujuk hatinya. Wa fir riqab. Kemudian yang kelima adalah para budak. Kemudian yang keenam wal gharimina, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang memiliki hutang yang tidak ada kemampuan untuk membayarnya sehingga menjadikan kehidupannya itu tidak memiliki apa-apa, maka dia juga berhak menerima zakat. Ya, wal gharimi wa fi sabilillah. Kemudian yang ketujuh adalah orang-orang yang berjuang di jalannya Allah, orang yang menyiarkan agamanya Allah, seperti halnya kiai, ustadz, guru-guru ngaji, itu berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ke-8, namun para alim ulama menekankan bahwa yang paling utama zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Siapa orang fakir tersebut? Adalah orang-orang yang memiliki penghasilan, namun penghasilannya tidak bisa mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, ya, dan kemudian dia tidak bisa. Orang-orang fakir adalah orang-orang yang memiliki penghasilan, namun penghasilannya tidak bisa mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian orang miskin adalah orang-orang yang memiliki penghasilan, namun penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhannya sehari-hari, tidak lebih. Maka dua ini yang lebih diutamakan, yang berhak untuk menerima zakat. Kalau dua-duanya ini sudah terpenuhi, barulah kepada yang lainnya. Ayyuhal khadirun, shaimin shaimat, para kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri putra putri pondok pesantren Al-Ihsan yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari memasuki separuh bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi keimanan kita kepada Allah, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah dengan memperbanyak melakukan amal-amal kebaikan, memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bersolawat, memperbanyak melakukan amal-amal soleh, diantaranya berinfak dan bersedekah. Karena bagaimanapun juga puasa ini adalah puasa Ramadan, adalah merupakan suatu kewajiban bagi semua umat Islam. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, berpuasalah kalian, berpuasalah kamu sebagaimana yang telah aku perintahkan kepada kamu. Tujuannya tidak lain hanyalah la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaan tersebut maka menjadikan diri manusia itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini dan kita semuanya bisa mendapatkan hari raya kemenangan, hari raya Idul Fitri dalam keadaan suci laksana bayi yang baru lahir. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.